Sudah waktunya nih nonton Sumsel Virtual Fest di YouTube-nya Tribun Sumsel dan Sipupuk TV. Yuk, siapa yang bintang tamu kali ini? Coba saksikan langsung ya. Oke, standby. 3, 2, 1. Bapak Pancasurya adalah jubir COVID-19 di Muara Enim. Pak Pancasurya, apa kabar? Baik, tapi suaranya nggak terlalu besar ya. Oh ya. Sekarang saya kira apakah Suaranya ada. Ini ada lumayan suara, tapi ininya hilang. Oh ya, sekarang Pak, apakah bisa didengar? Suaranya ada, tapi ininya nggak ada. Bentar Sekarang? Ya. Bentar, Pak saya buat lagi ya. Ya. Saya coba lagi masuk ya. Iya, Bapak sangat jelas kok. Kalau Pak Panca sangat jelas. Iya, suara dari Mbak Yeni ya yang nggak bisa kedengar. Oh ya. Ya, saya ulangi lagi ya. Ya, silakan Pak. Nanti kita terima lagi. Ibu Ice, apakah suara saya cukup jelas? Cukup jelas, Mbak Yeni. Oh ya, Pak Susianto Tunut, apakah suara saya cukup jelas? Mbak. Ya, baiklah. Kita mulai lagi ya. Jadi di studio kita melalui link Zoom sudah hadir yaitu Bapak Susianto Tunut. Pak Susianto Tunut adalah jubir COVID-19 Kabupaten Muratara. Kemudian ada juga Bapak Pancasurya. Pak Pancasurya adalah jubir COVID-19 dari Muara Enim. Kemudian narasumber yang ketiga adalah Ibu Dr. Ice Andriani Liberty, SKM MKes. Ibu Ice adalah ahli epidemiologi. Kita mulai saja mungkin ya untuk membahas topik ini. Jadi udah hampir sebulan pemerintah Sumatera Selatan yaitu melalui Pergub menerapkan operasi justisi, yaitu menerapkan protokol kesehatan kepada seluruh masyarakat di Sumatera Selatan yang kemudian diturunkan di Pemkab dan Pemkot di seluruh Sumatera Selatan. Aturan ini kemudian menjadi perwali dan mungkin di Pemkab juga menjadi aturan di daerah, menjadi perda yang kemudian diberlakukan di daerah masing-masing. Mungkin yang pertama, kita persilakan Pak Susianto Tunut ya Pak. Oh ya, lagi virtual. Iya, silakan Pak Susianto ya, kalau sudah ini ya. Untuk berbicara tentang bagaimana penerapan operasi justisi di Muratara. Waktu untuk Bapak Susianto Tunut. Silakan Pak Susianto. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak Panca, Bu Ice, Bu Yeni, dan seluruh pemirsa dan pendengar. Kita sampaikan tadi bahwa memang ada pergub ya tentang penegakan protokol kesehatan di Provinsi Sumatera Selatan. Kemudian juga saya kira di setiap kabupaten kota itu membuat
perwali atau perbub terkait penegakan protokol kesehatan. Di mana di dalam Perkada, Peraturan Kepala Daerah ini mengatur kewajiban-kewajiban masyarakat, institusi, ya, termasuk di situ ada sanksi. Nah, dalam hal ini untuk Muratara sendiri kita 1 bulan terakhir itu melaksanakan sosialisasi dan dilanjutkan dengan penegakan disiplin. Dalam hal ini dilaksanakan terus hampir setiap hari baik oleh tim yang dikomandani oleh Pol PP maupun secara parsial dari Polri, TNI, dan Pol PP masing-masing. Hanya saja sebagaimana kita ketahui bahwa di Perkada itu tidak bisa membuat sanksi pidana atau perdata. Jadi sifatnya hanya sifatnya pembinaan, sehingga memang untuk istilah operasi justisi sendiri sebenarnya belum dijalankan. Saya kira terutama khusus di di Muratara. Saya kira semua di daerah lain juga seperti itu. Karena untuk penerapan operasi justisi itu harus dilandasi dengan peraturan yang lebih tinggi, itu minimal Perda. Nah, itu kemarin di Muratara sendiri kita sudah melaksanakan rapat dengan Forkopimda supaya khususnya di Muratara kita akan tingkatkan Perkada, Perbub ini menjadi Perda, sehingga nanti ada dasar hukum untuk melaksanakan operasi justisi. Nah, namun demikian sambil menunggu Perda itu kita susun dan kita sampaikan untuk disetujui oleh DPRD, kita hampir setiap hari untuk melaksanakan operasi justisi dalam kaitan dengan sosialisasi dan himbauan sifatnya, terutama di tempat-tempat umum, di pasar, dan di jalan-jalan raya, karena kita tahu di Muratara ini dilalui oleh jalan lintas Sumatera yang cukup padat. Ini menjadi sasaran dari pelaksanaan operasi penegakan disiplin. Sementara mungkin itu, Bu. Iya, Pak Susianto, saya baru karena saya di Palembang ya. Kalau di Palembang kan itu operasi justisi sudah pada tahap penindakan. Artinya ada 2 pilihan. Jika melanggar, misalnya saat razia masker, itu pelanggar yang tidak memakai masker itu ada pilihan sanksi sosial, yaitu misalnya membersihkan jalan atau bernyanyi atau membacakan Pancasila. Terus pilihan kedua itu membayar denda minimal 100.000 ya, maksimal 500.000. Nah, rupanya kalau di Muratara itu belum diberlakukan ya, Pak ya? Ya, saya kira semuanya, Bu, kalau sepanjang masih didukung atau diatur dalam peraturan kepala daerah, baik Perbub, Perwali atau Perbub, itu kita belum bisa menerapkan denda. Karena denda itu kita sudah konsultasikan dengan pihak-pihak terkait dalam rapat Forkopimda. Untuk itu harus minimal Perda. Makanya kita percepat, sekarang masih dalam proses penyusunan Perda. Nah, tetapi seperti tadi yang sifatnya dalam rangka menegakkan disiplin, yang menyanyi misalnya, atau push up, atau melakukan kebersihan, itu tetap dilakukan. Hanya sebatas itu saja bisanya. Sebatas itu saja. Jadi sifatnya sanksi moral saja sifatnya. Bisa penerapan untuk dendam, apalagi pidana ya belum bisa. Iya, Pak Susianto bisa mungkin memberi informasi kepada kita sejauh ini bagaimana peta pandemi COVID-19 di Muratara yang saat ini terkonfirmasi akumulasi ya Pak ya, akumulasi dari sejak 7 bulan pandemi ini mewabah di Sumatera Selatan khususnya, akumulasinya yang konfirmasi positif dan yang mungkin yang meninggal ya, dan yang sembuh. Mungkin bisa diinformasikan ke sini, Pak? Ya, per hari ini untuk Muratara sendiri kasus konfirmasi ada 159 ini, Bu Ica, cukup tinggi sekarang peningkatannya itu. Kemudian 159 yang konfirmasi sembuh itu 127. Meninggal ada 8 dan sekarang masih dalam proses ada 24. Jadi memang kita sekarang ini memang kalau selama ini Muratara termasuk risiko rendah, ini sudah sepertinya mengalami peningkatan. Oleh karena itu kita satuan tugas juga sudah kembali
seperti awal lagi untuk mengaktifkan kegiatan-kegiatan di lapangan pencegahannya. Iya, kira-kira Pak Susianto sejak diberlakukannya tadi sanksi apa sosial ya, pembinaan yang tadi dikatakan misalnya razia masker, kemudian apa denda, membersihkan jalan segala macam itu kelihatan tidak dalam sebulan terakhir angka per hari ya, angka per hari dari apa grafik angka-angka pandemi COVID-19 di Muratara ada pengaruh nggak? Misalnya jadi nggak ada, misalnya biasanya seminggu ada satu, sekarang seminggu tidak ada. Apakah ada pengaruh seperti itu, Pak? Kalau kita lihat data, mungkin bisa mengkonfirmasi, justru kalau angka konfirmasi positifnya meningkat. Oh ya. Meningkat, kenapa? Tadi disampaikan, karena kita pengambilan swabbing-nya juga meningkat, memang ditingkatkan. Jadi mungkin tidak ada kaitan langsung dengan kepatuhan menggunakan masker, tapi yang pertama karena memang kita tracking, tracing, kemudian pengambilan pengiriman sampelnya juga lebih banyak. Kalau klasternya sebenarnya tidak bertambah klasternya. Oh ya. Klasternya tidak bertambah, cuma karena kita perbanyak lagi sampel yang dikirim, nah ternyata yang terkonfirmasi positif itu mengalami peningkatan cukup memprihatinkan ini angkanya. Oh ya, bisa disebut Pak, seperti apa peningkatannya tadi? Ya, biasanya kita selama ini itu untuk ketemu kasus satu itu perlu beberapa minggu. Kalau sekarang ini hampir setiap hari, karena hasil lab itu hampir setiap hari juga keluar. Ada terus, ada satu hari ini misalnya 5. Kalau kemarin itu sampai bulan Agustus itu kita cuma baru di angka 22 sebagai contoh. Di bulan Agustus. Jadi Agustus sampai sekarang Bu Ice sudah penambahannya 120 lebih. Ini memang sangat ini, karena memang itu tadi begitu kita sesuai dengan kebijakan sekarang agar pelaksanaan tracing, trackingnya itu ditingkatkan, termasuk pengambilan sampel pengirimannya kita tingkatkan, sehingga memang mau tidak mau risikonya angka konfirmasinya meningkat. Oh iya. Yang kita jaga supaya klasternya jangan berkembang. Oh iya, sejauh ini klaster di Muratara di mana saja Pak yang sudah termapping gitu? Ya sekarang ini yang kita prihatin memang yang terakhir yang peningkatan banyak ini, dan justru kita swabnya banyak ini, kita sudah merambah ke instansi pemerintah. Ya. Kantor ya Pak ya? Ya perkantoran itu klasternya, karena memang ada yang DL, BIMTEK keluar, pulang, nah itu. Dan ini biasanya begitu satu kantor itu langsung kita kita tracking, kita tracing, kita ambil sampelnya. Nah itu sehingga cukup banyak juga yang data yang terkonfirmasinya itu. Iya, klaster kantor atau klaster instansi sampai sekarang berapa Pak di Muratara? Ada 5. 5. Ya. Oh, 5 yang masih perawatan, maksudnya seperti itu? Oh, enggak, maksudnya jumlahnya. Enggak, klasternya ada 5 klaster, ada 5 instansi lah yang kita yang mengalami kasus baru dan kita tracking gitu. Itu yang angkanya. Ya, angka terkonfirmasi positifnya berapa Pak dari 5 instansi itu? Ya bermacam-macam, ada yang 12, ada yang seperti kemarin KPU kan, itu KPU itu sampai 15 itu. Oh iya. KPU kita kemarin kan. Kalau total ada nggak? Udah ini belum? Di total dari klaster kantor ini berapa? Ya itu kita dari akhir Agustus itu ada di angka 22, sekarang kita 159 per hari ini. Sebagian besar itu klasternya perkantoran semua. Oh iya. Kalau misalnya tadi kata Ibu Ice ya waktu sebelum acara ini di live, Ibu Ice menyampaikan bahwa angka ideal swab ya, angka ideal sampel itu 1000 banding 1 ya kalau nggak salah tadi. Nah kalau di Muratara itu udah angka berapa tuh perbandingannya? Waduh, angkanya saya tidak pegang catatannya, tapi saya rasa belum sampai. Artinya kalau 1000 banding 1 berarti kita kan mungkin lebih Bu Ice, kalau 1000 banding 1 maksudnya satu kasus minimal 30 tadi Bu Ice ya.
Iya, satu kasus minimal ada 30 tracing. Oh iya. Ya, mungkin kalau itu kita sudah lebih. Ada yang satu kasus itu bisa sampai 50 kita ambil swabnya. Makanya dia hasilnya juga banyak yang terkonfirmasi. Tracking itu ya Pak ya? Ya. Tracking ya. Oke. Mungkin Pak Suyanto kita berpindah ke Pak Pancasurya dulu ya. Kita dengar ini Morenin gimana nih. Mudah-mudahan lebih baik Morenin. Ya, oke. Silakan Pak Pancasurya, bagaimana peta dari COVID-19 di Morenin? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Ya, Yang saya hormati ini Ibu Ice ini ya. Ya. Pak Susianto dan host kita Ibu Yeni. Pada kesempatan yang berbahagia ini, secara global saya menyampaikan bahwa dengan adanya Inmen ya, Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 4 tahun 2020 tentang penyusunan pendisiplinan, jika gubernur mengeluarkan peraturan gubernur nomor 6 ya, peraturan gubernur nomor 37 tahun 2020 tentang pedoman adaptasi kebiasaan baru menuju masyarakat, di mana di situ ada diharuskan sebenarnya dengan keluarnya peraturan gubernur ini yang secara hukum seluruh wilayah dari 17 kabupaten kota. Tapi kabupaten kota tetap membuatkan suatu peraturan daerah, peraturan bupati dan peraturan wali kota, termasuk di Morenim. Kita juga telah mengeluarkan peraturan bupati nomor 44 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan. Hal ini sudah diterbitkan pada tanggal 17 September 2020. Setelah diterbitkan, kita pun juga telah mengeluarkan keputusan Bupati Morenim tentang tim penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan. Dengan adanya dua regulasi ini, kita di lapangan, baik itu ke kecamatan maupun sampai ke desa, kelurahan, terus kita berikan sosialisasi awalnya dalam 1 minggu sejak tanggal 17 itu, kita terus bersosialisasi kepada masyarakat karena yang diatur di sini dalam Perbub ini ada 2 hal. Pertama kaitan dengan perorangan, kedua juga kita kaitan dengan bagi pelaku usaha maupun pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat kerja dan fasilitas umum. Bagaimana tadi juga dijelaskan dari Muratara, memang dalam implementasi peraturan bupati kita itu ada hal yang tidak bisa kita laksanakan, yaitu terkait dengan denda. Karena denda itu ada kaitan ke masyarakat, aturannya kalau sampai ke perkada ataupun perkada itu tidak mempunyai kekuatan hukum tetap karena bisa melanggar dari Undang-Undang 28 tahun 2009 tentang pajak dan retribusi. Kemudian juga kita bersentuhan dengan Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Sehingga dalam implementasi ini kita hanya beberapa hal yang bisa kita laksanakan di dalam Perbub ini. Dalam surat keputusan di mana PP sebagai leader di dalam penegakan disiplin itu sudah mulai. Pertama, sebelum ditetapkan peraturan bupati ini pun kita sudah membuat 2 posko di 2 kecamatan, pertama Kecamatan Kota Morenim, yang kedua di Kecamatan Lawang Kidul. Kenapa kita buatkan 2? Karena di sini ada perkembangan atau penularan COVID-19 itu cukup tinggi. Ini yang menjadi sorotan sehingga Kabupaten Morenim menjadi zona merah. Tapi kalau ibu-ibu nggak pakai lipstick, merahnya nggak kelihatan. Zona merah ini, nah ini menjadi beban, menjadi suatu tugas berat bagi tim gugus tugas. Bagaimana kita melaksanakan pencegahan, mitigasi, ataupun perawatan terkait dengan yang sudah terpapar.
Terkait dengan mitigasi, kita terus kita pantau, kita petakan di mana yang menjadi tingkat penyebaran yang paling tinggi. Maka tadi kita petakan ada 2 daerah, ada 2 kecamatan, Kecamatan Muara Enim Kota dan Kecamatan Lawang Kidul. Kenapa kita sampaikan di 2 kecamatan? Karena di sini aktivitas masyarakat sangat tinggi dengan jumlah penduduk itu sangat tinggi, lebih dari 72.000 di 2 kecamatan ini. Sehingga dari angka, saya tidak menyebutkan angkanya berapa, kalau saya sebutkan angka, Muara Enim itu peringkat kedua setelah Kota Palembang. Peringkat kedua dari Kota Palembang dia cukup tinggi, sampai dengan hari ini kita sudah 697 dari akumulasi yang terpapar positif. Namun, dari beberapa hari setelah adanya peraturan bupati dengan gencarnya kita sampai ke kecamatan, alhamdulillah untuk penularan COVID-19 ini di Kabupaten Muara Enim sudah mulai melandai. Memang tetap ada penambahan, karena memang case-nya sudah banyak, tapi kita sudah bisa mengendalikan. Kemudian terkait dengan tracing, kita tetap melakukan tracing, kemudian kita juga melakukan testing, dan kepada juga yang dirawat, sekarang untuk yang dirawat itu tinggal 12 orang, 4 di Rumah Sakit BAM, Sakit Asam Medikal, 4 orang juga dari Rumah Sakit HM Rabai, 2 orang di Rumah Sehat. Nah, di Muara Enim ini ada Rumah Sehat Islamic Center, di mana mereka yang asimptomatik itu kita masukkan, kita rawat di Rumah Sehat Islamic Center. Kemudian beberapa hal juga kami sampaikan di sini. Kami sangat mengharapkan sekali baik dari media massa, masyarakat, dan stakeholder yang ada di Kabupaten Muara Enim, terutama saya sampaikan bahwa di Muara Enim itu tidak hanya klaster-klaster birokrasi, tapi di sini sudah banyak sekali klasternya sampai ke masyarakat, perusahaan, bahkan yang awal itu adalah klasternya ke tenaga medis. Kenapa saya sampai ke tenaga medis? Karena memang yang sangat rentan sekali dia tertular ini adalah tenaga medis, karena mereka yang sangat bersentuhan sekali dengan pasien. Kemudian juga kita harapkan sustainable-nya ya, keberlangsungan dalam hal sosialisasi kita ke masyarakat, itu yang sangat penting. Perlu kita laksanakan dengan 3M-nya, menggunakan masker, mencuci tangan, kemudian menjauhi keramaian. Dan di Kabupaten Muara Enim, walaupun kita sudah mengizinkan untuk keramaian, tetapi izin itu tetap sangat terbatas, sehingga kita belum bisa di Muara Enim itu walaupun ada kegiatan, untuk kegiatan kelas skalanya yang lebih besar, seperti yang ada di perayaan atau perayaan pernikahan di gedung kesenian itu belum begitu buka. Hanya mereka membuka untuk perayaan pernikahan, silakan di rumah dengan jadwal waktu dari jam 9 sampai jam 5 sore, dan tidak boleh menggunakan organ tunggal ataupun yang bisa mengumpulkan masyarakat kepada suatu titik. Nah, itu yang kita hindarkan hari ini. Dan untuk tingkat sekolah pun, sekolah sampai hari ini belum kita buka, karena kita kemarin kena zona merah, sebagaimana amanat yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, bahwa kita tidak boleh membuka kalau daerah itu masih zonanya merah. Nah, karena pada saat itu kita Muara Enim masih zona merah, sehingga kita tidak, sampai hari ini kita juga belum membuka sekolah. Mungkin itu tambahan dari kami. Makasih. Iya, Pak Panca, saya mau bertanya nih. Tadi Pak Panca menyampaikan bahwa sampai dengan akumulasi ya, sampai dengan hari ini selama 7 bulan sampai dengan hari ini setelah 7 bulan pandemi COVID-19 itu ada 697 yang terkonfirmasi positif ya Pak ya. Ya, betul. Kemudian yang sisanya, yang maksudnya yang sekarang masih dirawat, artinya yang lain udah sembuh ya Pak ya. Betul, dan betul. mungkin ada angka yang meninggal. Boleh dirilis Pak. Jadi tadi Bapak menyampaikan 12 yang masih dirawat ya Pak ya? Ada 12 orang. Ya, berarti banyak yang sembuh dong Pak ya? Kalau sembuh tingkat kesembuhan, alhamdulillah ya.
Iya. Dari 697 yang terpapar, Iya. kita 564 itu sembuh. 564 sembuh ya, Pak Ya, ya? 584 ya. Dari 697 Iya. yang sembuh 584. Iya. Kemudian yang meninggal kita 27 orang. Iya. Nah, kemudian tadi karena kita yang dirawat ini yang masih terpapar itu ada 86 orang. Rata-rata kita 66 yang lainnya itu masih isolasi mandiri. Kenapa saya sampaikan isolasi mandiri? Karena sesuai dengan KMK-nya untuk yang asimptomatik, yang jauh dari rumah sakit, jauh dari pelayanan kesehatan, kita memang tetap isolasi mandiri yang selalu diawasi oleh petugas kesehatan. Iya. Ya, oke Pak Panca. Tadi kan udah disampaikan oleh Pak Susianto Tunut bahwa untuk melaksanakan operasi justisi ini antara lain dilakukan dengan pembinaan kalau di Muratara. Nah, kalau di Muara Enim kan tadi tetap dilakukan pembinaan dengan razia di tempat umum ya Pak ya. Saya tuh pengen menyoroti tadi kan dikatakan ada klaster yang sangat mengkhawatirkan kalau di Muratara itu klaster kantor atau klaster instansi. Nah, apakah Pemkab atau Satgas Covid Muara Enim juga melakukan razia atau pembinaan di kantor-kantor? Dan bagaimana bentuk pembinaan itu, Pak? Baik, terima kasih. Dengan keluarnya keputusan Bupati Muara Enim nomor 68 KPTS Satpol PP 2020. Ya. Kita sebelum melaksanakan operasi ke tempat umum, kita melakukan operasi dulu di tingkat kita sendiri, di perkantoran. Ya. Tidak bisa kita menyebutkan orang lain tidak menuruti atau tidak mengikuti himbauan kita sebelum kita dulu yang melakukan disiplin. Maka untuk di klaster kita birokrasi, kita dapat menekan. Karena komitmen pimpinan kita sama, dengan yang lain pun sama, kita dulu laksanakan pendisiplinan itu di instansi dulu. Setelah instansi kita sampaikan, kita laksanakan dan kita cek, apakah mereka menyiapkan tempat cuci tangan, apakah mereka menerapkan yang masuk ke dalam kantor itu tidak menggunakan masker, kita siapkan keluar, dan kita tetap melaksanakan work from home-nya tetap kita laksanakan, itu kita lihat. Nah, kalau mereka tidak menerapkan, maka kita dari tim gugus akan melakukan teguran kepada kepala perangkat daerah itu sendiri. Dari situ, setelah kita menerapkan diri kita, baru kita ke tempat umum. Tadi saya sampaikan, sebelum kita menerapkan peraturan kepala daerah terkait pendisiplinan, kita sudah 1 bulan sebelumnya kita sudah menurunkan posko untuk di 2 tempat yang memang rentan. 2 tempat, 2 kecamatan saya sampaikan tadi, yang memang perputaran atau pergerakan masyarakat itu tinggi. Itu yaitu di Kecamatan Kota Muara Enim, karena itu ada pasarnya, ada tempat bertemunya penjual dan pembeli, pertokoan, kemudian di Lawang Kidul. Memang yang padat, yang saya sampaikan padat. Kenapa saya sampaikan padat? Karena di 2 kecamatan itu lebih dari 72.000 jiwa yang ada di 2 kecamatan dan wilayah tidak terlalu besar. Ini yang menjadi prioritas kita dalam hal penekanan penyebaran COVID-19 ini sendiri. Kita sampaikan bahwa penyebaran COVID-19 di Kabupaten Muara Enim sama dengan yang di lain. Kita itu sudah 7 bulan. Dan awal kita juga sudah mulai klaster kita pertama sekali yaitu di tenaga kesehatan. Dan kita bergerak cepat. Kemudian kemarin kita sempat zero dan kita melandai. Kemudian mulai ada lagi penularan. Kalau saya sebutkan biasanya disebutkan badai pertama sudah selesai, kita mengikuti badai kedua. Nah, badai kedua ini susah karena sudah masuk ke klaster masyarakat. Kalau klaster masyarakat susah kita menerapkan. Sebagai disampaikan dari ahli epidemiologi, kalau ke masyarakat itu susah kita untuk menerapkan 3M itu sendiri. Karena masyarakat itu keperluan dia hari ini itu mereka bekerja hari ini. Kecuali kalau birokrat, mereka sudah akan mendapatkan penghasilan tetap.
Nah, ini yang menjadi persoalan kita. Kalau masyarakat tidak kerja hari ini, dia mau makan apa? Nah, itu yang jadi persoalan kita. Makanya kita ada kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan memberikan sembako kepada masyarakat yang di kecamatan. Kebetulan 2 tempat ini paling yang banyak kecamatannya, ada 10 kelurahan, kita berikan sembako yang di luar BLT dana desa. Kemudian kita juga memberikan sembako kepada keluarga mereka yang terpapar positif. Ya. Karena kita tahu, kalau keluarga itu terpapar positif, berarti mereka tidak akan kerja. Isolasi mandiri, keluarganya pun tidak kemana-mana. Nah, ini kita berikan sembako. Ini itu tambahan kami. Terima kasih. Ya. Pak, satu mungkin ya, kira-kira apa ya, perbandingan tracing, kalau tadi di Muratara 1 banding 30. Suaranya kecil, Bu. Oh ya, bagaimana mapping dari perbandingan tracing di Muara Enim, Pak? Kalau di Muratara tadi itu 1 banding 30 ya. Nah, kalau di Muara Enim berapa? Kalau tracing itu, kita lihat dari riwayat yang terpapar. Ya. Nah, kita lihat dulu riwayat yang terpapar. Tidak bisa kita pukul rata 1/30, tidak bisa. Oh ya. Karena kita lihat terpapar, karena yang kita cari itu adalah kontak erat. Kalau mereka yang tinggalnya di, saya contohkan, saya pernah satu case yang ada di desa, sehingga dia mutarnya sampai 27 orang yang kita ambil sampel untuk dilakukan swab. Nah, tapi kalau mereka yang riwayat pekerja atau dia dapatnya di mana, itu tidak akan semakin kecil. Kontak eratnya bisa kita lihat. Kontak eratnya itu tidak bisa kita pukul rata. Mungkin ada yang hanya 10 orang dalam keluarga. Mungkin hanya di dalam keluarga itu hanya ada anak, ibu, bapak. Mungkin ada anaknya 2, hanya 4. Kemudian siapa yang bersentuhan, sehingga kita mappingnya dalam tracing. Untuk yang kontak erat itu bisa kita batasi. Nah, tapi kalau mereka yang kena ini, terpapar positif ini luas, contoh tenaga kesehatan, dokter, nah itu akan lebih besar. Kenapa? Pasien-pasien mereka yang berobat itu tetap akan kita lakukan mapping, karena dia kontak erat dengan dokter itu sendiri. Kedua, pedagang. Kalau pedagangnya juga banyak sekali akan kita berbenturan. Maka saya bilang tadi, teorinya benar, katanya ini 1/sekian. Tapi kita lihat kondisi masing-masing. Itu yang saya tambahkan. Ya, berarti situasional, Pak ya? Betul. Tergantung dari kasusnya ya. Ya. Dan tergantung dari siapa yang terjangkit ya. Saya kira seperti itu. Baik, sekarang kita langsung ke Ibu Ice, ahli epidemiologi. Bagaimana Ibu Ice melihat selama 1 bulan ya, secara kita pukul rata secara umum saja, karena di Palembang mulai tanggal 14 September ya, di daerah itu waktunya bervariasi, bedanya sehari, 2 hari, 3 hari begitu. Nah, silakan Ibu Ice, bagaimana Ibu menganalisa kesadaran masyarakat menerapkan protokol kesehatan setelah 1 bulan berlakunya operasi justisi ini. Silakan Ibu Ice. Oke, baik. Terima kasih Mbak Yeni. Selamat siang menjelang sore Pak Panca, Pak Susianto. Ini kedua daerah ini kebetulan yang secara data epidemiologinya begitu ya, memberikan gambaran yang sangat baik kalau saya boleh bilang begitu, terkait juga tracing dan testingnya juga sudah kelihatan sebenarnya dari data. Makanya memang ketika ada data kita bisa lihat, kita bisa baca bagaimana keadaan sesungguhnya begitu. Ketika kita berbicara terkait operasi justisi, adanya pergub begitu, awalnya kenapa pergub ini urgent begitu ya, harus diberlakukan karena juga sesuai instruksi Presiden nomor 6 tahun 2020 bahwasannya di Sumatera Selatan kami sendiri melihat selain penambahan kasus pada saat itu awal September, pertengahan September memang terus bertambah begitu, angka kematian juga terus bertambah yang pada akhirnya Sumatera Selatan menduduki peringkat keempat dan 5 begitu ya. Selain itu adalah mobilitas penduduk yang dibilang Pak Panca, Pak Susianto, ini tadi pergerakan masyarakat ini loh yang kita khawatirkan karena virus kan dibawa oleh orang begitu dan bisa menularnya juga oleh orang juga. Memang secara pantauan kita dari mobilitas penduduk, kita lihat dari indeks mobility dari Google begitu. Untuk di awal September
kita sangat khawatir karena terjadi peningkatan untuk tujuan masyarakat bergerak ke pusat retail, rekreasi, begitu, sebesar 4%. Ke toko bahan makanan, apotek, seperti itu 8% peningkatannya, dan yang ke taman itu 13% peningkatannya. Sedangkan di area pemukiman atau yang stay at home itu 8% meningkatnya. Nah, ini kan menjadi suatu gambaran yang, waduh, aktivitas masyarakat, mobilitasnya makin tinggi nih. Kalau kita tidak secepat mungkin memberlakukan, mencari sebuah kebijakan untuk mengoptimalkan percepatan penanganan COVID, kita khawatir kasus akan terus bertambah begitu. Makanya setelah pergub itu diberlakukan, kita bisa lihat sekarang begitu, meskipun memang tidak serta-merta kita bisa mengambil kesimpulan, tetapi bisa mendapat sebuah gambaran begitu. Dari yang awal September tadi peningkatan terus ke pusat-pusat retail, toko bahan makanan, taman, saat ini per 6 Oktober ya kita bandingkan ke retail dan rekreasi menurun 14%. Ke toko bahan makanan yang di awal September naik 8%, sekarang naiknya 5%. Berarti ada penurunan 3%. Dan yang ke taman dari 13% peningkatan di awal September, saat ini 10% peningkatannya. Masih ada tetapi sudah menurun. Dan yang ke area pemukiman yang memang masih terus menurun begitu ya, karena memang peningkatan ke tempat kerja, sekarang tinggal 5%. Nah, ini yang secara tidak langsung dengan adanya pergub yang ditindaklanjuti dengan perwali, per bupati, begitu, mobilitas masyarakat untuk memilah begitu ya, kegiatan mana nih yang harus memprioritaskan mereka keluar rumah, ini udah kelihatan mulai ada perbaikan. Ini saat sedang pandemi begitu ya, memang harusnya tidak seperti ini. Jangan sampai ada peningkatan ke lokasi-lokasi tujuan rekreasi, retail, harusnya kan menurun begitu ya. Dan ini sudah tercapai di awal Oktober ini begitu. Selain itu juga untuk kasus seperti yang dibicarakan tadi sebelumnya Pak Susianto juga Pak Panca, sudah memang kita harus mengoptimalkan tracing dan testing serta treatment, dan memang itu ditindaklanjuti dengan surat edaran Kepala Dinas Kesehatan bahwasannya seluruh kabupaten kota harus optimal nih tracing testingnya begitu, paling tidak harus sesuai target WHO 1/1000 penduduk per minggunya mengirimkan spesimen, mengejar yang suspek begitu. Dan memang peningkatan kasus kalau dari yang terjadi minggu ke minggu masih ada begitu, tetapi ya memang kita berharapnya ini karena optimalnya testing dan tracing tadi. Kalau kita bandingkan 7 bulan terakhir begitu ya, bagaimana gambarannya? Memang kalau dibandingkan September dengan Oktober untuk kasus aktif di 10 September itu 22%. Sedangkan di 10 Oktober itu 18% begitu. Artinya kan sudah ada penurunan, sedangkan angka kesembuhan di 10 September itu 71,53%, sedangkan di 10 Oktober ada 75,65%. Gitu. Angka kematian juga 10 September 5,99, sedangkan di 10 Oktober 5,52. Berarti kan secara tidak langsung begitu ada sedikit perubahan yang membaiklah dari kondisi penanganan COVID-19 di Sumatera Selatan, meskipun memang PR terbesar kita adalah menekan kasus kematian sekecil mungkin. Ya. Artinya Bu Ice, dari apa yang disampaikan, data-data yang disampaikan oleh Bu Ice tadi, ada imbasnya, artinya ada pengaruh yang sangat baik dengan diberlakukannya operasi justisi ini ya Bu ya? Betul. Walaupun memang sebenarnya angka ideal dari tes itu 1/1000. Jadi ada semacam teman-teman di kantor suka bilang, barangkali kita semua ini udah OTG, karena memang kan OTG artinya positif, tapi kita tidak merasakan gejala apapun ya Bu ya. Betul. Dari beberapa kasus memang setelah baru ketahuan, misalnya setelah akan melakukan perjalanan keluar, mengikuti rapid test atau swab, kemudian baru diketahui yang bersangkutan ternyata sudah positif, walaupun tidak ada gejala yang dialami. Nah, mengenai hal ini ya Bu ya, OTG ini justru kan sangat berbahaya ya Bu ya sebenarnya, karena kita kemana-mana udah OTG, tidak merasakan gejala apapun,
apakah mungkin dari saya ke Pak Susianto sekarang. Saya ke Pak Susianto. Pak Susianto, dari persepsi dari Pak Susianto sebagai jubir Satgas COVID, bagaimana resiko dari kemungkinan OTG yang ada di masyarakat ini? Silakan Pak Susianto. Resiko OTG maksudnya gimana, Bu? Ya, jadi kan gini Pak, di kantor-kantor kan kalau di mungkin Pak Sujanto bisa mereview lagi bagaimana di Muratara. Kan sekarang udah ada klaster instansi ya. Nah, kalau dari pengalaman yang di Palembang itu razia atau pembinaan ke kantor-kantor itu tidak seketat ketika berada di tempat umum ya. Jadi ketika kita berada di kantor, itu teman-teman walaupun mereka pakai masker, tapi biasanya kan ditaruh di dagu. Nah, artinya di kantor itu mereka lebih leluasa tidak memakai masker. Nah, itulah ada kekhawatiran teman-teman itu sebenarnya mungkin ada yang OTG. Nah, tapi karena tidak ada razia atau agak longgar razia di kantor dari pengalaman yang di Palembang paling tidak. Nah, yang ingin saya tanyakan ke Pak Susianto, bagaimana ya kira-kira kalau misalnya OTG ini sebenarnya berkeliaran. Nah, apa antisipasi yang mungkin dilakukan oleh Satgas COVID supaya OTG ini bisa apa ya istilahnya itu tidak menjadi sumber penyebaran yang masif bagi pandemi COVID-19 ini. Saya kira seperti itu Pak pertanyaannya. Baik, terima kasih. Karena nanti mohon dikoreksi Bu Ice ya kalau saya salah ya. Ya. Kalau sekarang ini kita berprinsip semua orang itu adalah OTG. Oh ya. Jadi semua orang adalah OTG. Di rumah pun kita anggap yang isi rumah itu OTG. Oleh karena itu tentu kita apa yang sudah menjadi anjuran kita selama ini penerapan 4M itu memang tetap harus dilakukan. Termasuk misalnya ruangan, misalnya contoh kecil seperti kata Pak Panca tadi, orang masuk ke ruangan saya kalau nggak pakai masker ya nggak boleh masuk gitu. Jadi seperti itu. Kenapa? Kata kita menganggap kita tidak tahu siapa namanya OTG. Kita tidak tahu siapa yang positif, siapa yang negatif. Jadi itulah yang bisa kita lakukan, Bu. Jadi saya kira tepat sekali kampanye kita untuk tetap selalu memperketat 4M itu. Ditambah satu lagi yaitu peningkatan imunitas tubuh dengan asupan energi, asupan gizi, asupan vitamin, dan asupan kebahagiaan. Saya kira itu ya. Jadi prinsip kalau kita selalu menyampaikan kepada masyarakat itu semuanya kita adalah OTG. Jadi berhati-hati. Nah, itu prinsipnya. Demikian. Oke. Kalau dari Pak Panca Surya tadi sudah disampaikan bahwa dari awal dari kantor, dari instansi sendiri sudah ditekankan bahwa semua harus melaksanakan protokol kesehatan ya. Saya kira seperti itu. Pak Panca sudah menjawab itu tadi. Nah, kalau dari Ibu Ice sendiri bagaimana, Bu? Oke, baik. 2 bulan yang lalu begitu ya, memang sebagian besar kasus hampir 60% lebih itu OTG, asimptomatik. Sedangkan di Oktober ini sudah 50-50 nih antara yang OTG asimptomatik sama yang dengan gejala begitu. Ini yang sebenarnya kalau kata Pak Susianto tadi, saat ini adalah kondisi kejadian luar biasa. Saat ini adalah wabah begitu ya. Status gawat darurat gitu. Sudah status pandemi global pula gitu. Jadi apalagi penularan dari orang ke orang. Tempatkanlah bahwa semua orang itu OTG itu sangat tepat begitu. Itulah kenapa kita harus pakai masker dimanapun berada pada aktivitas di luar rumah begitu. Bahkan dengan anggota keluarga pun harus curiga nih dia dari mana begitu. Makanya setiap keluarga harus punya pengawasan masing-masing gitu. Siapa ya anggota keluarga kita yang akan menjadi sumber penularan? Apakah bapak, ibu bekerja di luar begitu ya, anak masih stay at home karena sekolah dari rumah? Apakah mereka ini yang akan membawa penularan karena mereka berinteraksi di luar rumah. Itu harus hati-hati ketika pulang, semua yang dipakai harus direndam dengan deterjen. Nah, hal-hal yang seperti itu jangan sampai lengah. Kita ini sering lengahnya kalau di klaster perkantoran, percaya sama teman begitu ya. Bahasa saya percaya begitu makan bareng, berdiskusi bareng, maskernya diturunkan karena nyaman dengan teman sendiri, dia juga sehat gitu. Tetapi tidak ada jaminan bahwasannya
dia bukan karier, dia bukan pembawa virus COVID-19, apalagi virus COVID-19 mampu bertahan di permukaan-permukaan barang, permukaan-permukaan kulit, begitu. Itu yang paling bahaya ketika ada kontak fisik, begitu. Makanya kita butuh jaga jarak. Jadi memang protokol 3M ini saat inilah menjadi kunci keberhasilan penanganan COVID, begitu, untuk mempercepat, memutus mata rantai penularan COVID-19. Ini yang sebenarnya kalau kata Pak Susianto, Pak Panca, yang terus disosialisasikan, diberikan edukasi melalui edukasi kepada masyarakat. Kenapa harus pakai masker? Ini loh, kenapa harus jaga jarak, begitu. Karena memang inilah protokol yang bisa memutus mata rantai. Karena kita semua tidak tahu kalau tidak dites, toh, begitu. Ya. Jadi kalau dites kita tahu, kalau dites positif ya direspon, di treatment, isolasi mandiri atau dirawat. Tapi kalau tidak dites kita tidak tahu bahwasannya kita ini sebenarnya OTG, begitu. Dan catatannya dari beberapa literatur dunia, begitu, sebenarnya kasus yang terungkap sekarang ini itu hanya sepertiganya, gitu. Ya. Ya hanya sepertiganya, jadi memang banyak kasus yang tidak terdeteksi karena testing tidak mencapai target. Seperti itu Mbak Yeni. Ya. Oke, saya kira tadi udah sangat jelas ya apa yang disampaikan dari Ibu Ice, Pak Panca, Pak Susianto. Mungkin dari Pak Susianto dulu, ya apa istilahnya, apa pesan terakhir yang akan disampaikan mungkin kepada masyarakat untuk melaksanakan operasi justisi ini. Silakan Pak Susianto. Baik, jadi yang pertama mungkin kita sama-sama sepakati dulu bahwa sekarang kita itu belum menggunakan istilah operasi justisi ya, karena oke. dasar hukum kita itu belum ada atau belum kuat. Tapi kita boleh disebutlah istilahnya operasi penegakan disiplin lah, karena memang kita harus berdisiplin melakukan 4M. Yang pertama yang perlu kita sepakati dulu. Yang kedua, terkait dengan kondisi terakhir ini, kalau saya katakan ini, saya anggap ini sekarang justru lebih berbahaya sekarang ini dibanding di awal-awal kemarin. Karena di awal-awal kemarin itu kita masih siaga penuh, masyarakat masih siaga penuh. Kemarin dengan adanya wacana new normal itu ada sedikit psikologis masyarakat itu kendor. Nah, sehingga mungkin ada dampaknya juga sekarang ini adanya peningkatan kasus Bu Ice. Oleh karena itu ini harus kita gebrak lagi, harus kita bangunkan lagi masyarakat bahwa pandemi ini masih ada. Pandemi masih ada dan kita harus terus disiplin dengan 4M ya, ditambah dengan peningkatan imunitas tubuh baik melalui vitamin maupun bagaimana menjaga psikologis kita tetap tidak di bawah tekanan. Sekira itu mudah-mudahan dengan kita melaksanakan 4M ditambah dengan penerapan tambahan asupan vitamin, kemudian kita sebagai orang yang beriman, orang yang beragama, kita tidak lupa ya, supaya kita psikologis kita tetap kuat, kita berkeyakinan bahwa semua itu ini adalah dari Allah, dari Tuhan, tentu nanti akan ada jalan keluar yang terbaik. Dan kita selalu berdoa bahwa pandemi ini akan segera cepat berlalu dari kehidupan kita, baik di Sumsel, di Indonesia, bahkan di dunia. Mungkin itu Ibu, terima kasih Bu. Ya, oke. Insya Allah amin ya Pak ya. Oke, berikutnya silakan Pak Panca. Baik, terima kasih di closing statement. Saya hanya berharap segera kita ini mendapatkan vaksin. Karena kalau apabila kita sudah mendapatkan vaksin, kita tidak perlu lagi sanksi, kita tidak perlu lagi menekan ke arah kemana penyebaran, sehingga kita sudah bisa mengantisipasi dan mengendalikan penyebaran COVID-19 itu sendiri. Kita berharap apa yang pernah jargon atau tagline yang dikeluarkan oleh pemerintah, mungkin di akhir tahun ini kita akan mendapatkan vaksin, kemudian awal nanti stage pertama itu kira-kira di awal November atau awal Desember, kemudian di awal Januari kita akan melakukan vaksinasi massal. Mudah-mudahan dengan adanya vaksin ini, walaupun virus COVID-19 ini
tidak pernah akan habis, tapi kita akan bisa mengendalikan COVID-19. Sepanjang COVID-19 ini belum ada virus, belum ada vaksin, maka kita beginilah kerja kita. Kita berperang dengan orang yang tidak tahu di mana rimba, di mana wujudnya. Tapi dengan adanya vaksin, mudah-mudahan apa yang diharapkan oleh Ibu Ice, ahli epidemiologi, pandemi ini kita bisa kendalikan. Walaupun ada pandemi, tapi dengan adanya vaksin, mudah-mudahan kita bisa hidup bagaimana seperti sebelum terjadi pandemi itu. Terakhir, harapannya kepada semua media, terima kasih atas kesempatannya. Teruslah menyuarakan, karena COVID-19 ini tidak hanya dilaksanakan oleh gugus tugas, tapi semua stakeholder, semua insan pers, semua masyarakat. Apabila bersama-sama, mudah-mudahan kita bisa mengendalikan wabah pandemi COVID-19. Dan terima kasih. Saya Hairi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah pemirsa, tadi udah kita dengarkan bagaimana harapan kita bersama ya, sebenarnya apa yang disampaikan oleh semua narasumber adalah harapan kita bersama agar wabah pandemi COVID-19 ini segera berlalu. Jadi itu perlu peran dari semua unsur masyarakat, tidak hanya pemerintah yang berusaha melindungi warganya dengan diberlakukannya aturan-aturan untuk menerapkan protokol kesehatan, tetapi kita juga sebagai warga juga harus melaksanakan protokol kesehatan. Dalam kesempatan ini kami juga ingin menyampaikan bahwa acara ini sebenarnya bekerja sama dengan BNPB Satgas COVID-19 juga. Jadi ada tag yang sangat populer sebenarnya ya, ingat pesan ibu. Jadi ada 3M, tapi kemudian tadi disampaikan oleh Pak Susianto Tunut dan Pak Panca itu 4M ya Pak ya. Jadi Tribun Network kita semua mengajak masyarakat untuk melaksanakan pesan ibu. Jadi ingat pesan ibu, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, terus ditambah lagi 1M-nya mungkin menjaga asupan gizi ya Pak ya, makan yang bergizi. Juga ada juga dengan secara fisiologis kita harus tetap happy, sehingga dengan kondisi yang kita alami sehari-hari, yang pandemi masih tetap terjadi, yang kita tidak tahu kapan akan berakhir, mudah-mudahan angka berjangkitnya COVID-19 ini bisa kita tekan. Insya Allah ya Pak, amin. Bu Ice juga insya Allah, amin. Mudah-mudahan harapan kita bersama ini bisa segera terrealisasi. Demikian pemirsa, terima kasih Ibu Ice, terima kasih Pak Panca, terima kasih Pak Susianto Tunut. Mudah-mudahan di kesempatan berikutnya kita bisa lagi memberikan masukan, wawasan kepada pemirsa agar bagaimana kita mengatasi bersama-sama wabah ini supaya cepat berlalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi proses live sumber virtual fest yang menghadirkan narasumber yang kita akan jumpa lagi besok. Ikuti terus acara ini, Sumsel Virtual Fest 2020 di YouTube-nya Sri Pupu TV dan Tribun Sumsel.